Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Ikhwanuddin. Saya mahasiswa Program Studi Teknik Geologi 2020 dari kelas Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai struktur sedimen. Struktur sedimen dapat diartikan sebagai suatu kenampakan yang dapat ditemukan dalam batuan sedimen atau endapan sedimen, yang dapat digunakan sebagai identifikasi proses-proses fisik, kimia, maupun biologi yang terjadi pada batuan sedimen tersebut atau endapan sedimen. Struktur sedimen dapat ditemukan di atas maupun di bawah dalam suatu bidang perlapisan. Klasifikasi struktur sedimen terbagi menjadi 4. Yang pertama ada erosional structure, yang kedua depositional structure, kemudian post depositional sedimentary structure, dan yang terakhir biogenic sedimentary structure. Yang pertama ada struktur erosi, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada flood cast. Flood cast merupakan suatu struktur batuan sedimen yang berupa gerusan di permukaan lapisan batuan karena pengaruh suatu arus. Kemudian yang kedua dapat dilihat pada gambar, yaitu tool mark. Struktur ini bentuknya hampir sama dengan flood cast, namun bentuk gerusan pada permukaan atau lapisan batuan sedimen ini diakibatkan oleh gesekan suatu benda atau objek yang dipengaruhi oleh arus. Kemudian ada groove cast. Struktur ini terbentuk melalui pengikisan alur yang dipotong, terutama oleh objek yang terseret sepanjang arus dan merupakan ciri dari adanya arus turbidin. Kemudian yang keempat ada struktur channel. Struktur channel ini biasanya diisi oleh sedimen yang kasar daripada sedimen di bawahnya, dan biasanya struktur channel ini disebabkan oleh adanya banjir. Baiklah, yang selanjutnya adalah depositional structure. Yang pertama ada granite bedding, bisa dilihat pada gambar. Granite bedding ini terjadi apabila tersusun atas butiran yang berubah teratur, yaitu urutannya dari yang halus ke yang kasar. Kemudian ada lenticular bedding. Pada lenticular bedding ini terjadi apabila terdapat jumlah lumpur yang melebihi pasir. Jadi pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa pada lapisan ini didominasi oleh lumpur dibandingkan oleh pasir. Kemudian yang kedua ada struktur wavy. Nah, untuk struktur wavy ini jumlah dari lumpur dan juga pasir itu seimbang, dan juga bisa kita lihat pada gambar yang telah ada di slide. Kemudian yang selanjutnya ada flasher bedding. Flasher bedding ini terjadi apabila jumlah pasirnya melebihi dari jumlah lumpur dalam suatu lapisan yang diendapkan. Flasher bedding ini merupakan kebalikan dari si lenticular bedding. Selanjutnya yaitu post depositional sedimentary structure, yang mana diantaranya terdiri dari dua struktur. Bisa kita lihat yang pertama itu ada flame structure. Flame structure ini terbentuk akibat adanya pembebanan batuan dengan litologi halus seperti mudstone yang diendapkan dan belum terkompaksi, kemudian mengalami pembebanan oleh suatu batuan dengan litologi yang lebih kasar. Kemudian di atasnya hingga dapat membentuk seperti struktur pada gambar. Dan adanya arus kuat ini juga bisa menimbulkan kesan seperti batu pasir yang terlempar ke dalam stone. Itu juga merupakan salah satu faktor penyebab terbentuknya dari struktur flame structure ini. Selanjutnya adalah load cast. Dan untuk load cast ini merupakan struktur sedimen yang disebabkan akibat adanya pembebanan dari material di atasnya, sehingga menimbulkan kesan seperti gambar tersebut, seperti ada tonjolan-tonjolan yang diakibatkan oleh adanya pembebanan dari material lain. Kemudian biogenic sedimentary structure.
Struktur biogenik ini biasanya disebabkan oleh adanya trace fosil atau fosil jejak, dan bisa kita lihat pada gambar. Itu merupakan burrow yang merupakan struktur kenampakan pada lapisan batuan sedimen berupa lubang atau galian yang mana merupakan hasil dari suatu aktivitas organisme. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.